Hai teman-teman, di video kali ini kita bakalan bahas tentang perencanaan dan pengambilan keputusan. Sebelumnya, kenalin kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Anita, Arianto, Diki, dan Radika. Ini ada 3 poin yang bakal kita bahas. Yang pertama, perencanaan. 2, keputusan. 3, korelasi antara perencanaan dan keputusan. Baik teman-teman, kita masuk ke perencanaan. Perencanaan secara garis besar diartikan sebagai proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan tertentu, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Menurut Tehani Handoko 1999, kegiatan perencanaan pada dasarnya melalui 4 tahap sebagai berikut. Yang pertama, menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. Kedua, merumuskan keadaan saat ini. Ketiga, mengidentifikasikan segala kemudahan dan hambatan. Keempat, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Fungsi perencanaan. Perencanaan berfungsi untuk mencapai efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Dengan begitu, maka dapat dilakukan upaya mengidentifikasi berbagai hambatan, melakukan koreksi terhadap penyimpangan sesegera mungkin sehingga organisasi dapat dikendalikan dengan baik. Kita masuk ke pembahasan selanjutnya, yaitu keputusan. Menurut J.R. Terry, pengambilan keputusan dapat didefinisikan sebagai pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari 2 atau lebih alternatif yang ada. Sedangkan menurut Harold Coles dan Cyril O'Donnell, pengambilan keputusan adalah pemilihan di antara alternatif mengenai suatu cara bertindak, adalah inti dari perencanaan. Suatu rencana dapat dikatakan tidak ada jika tidak ada keputusan dari suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat. Tujuan pengambilan keputusan. Di sini terdapat 2 tujuan pengambilan keputusan. Yang pertama, tugas yang bersifat tunggal, tugas yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat tunggal hanya dapat menyelesaikan satu masalah saja, dan keputusan tunggal ini tidak memiliki kaitan dengan masalah yang lainnya. Dan tujuan yang bersifat ganda. Tujuan pengambilan keputusan yang bersifat ganda terjadi apabila keputusan yang dihasilkan terdapat lebih dari satu masalah, yang artinya bahwa keputusan yang diambil tersebut dapat menyelesaikan permasalahan tersebut secara sekaligus. Nah, kita masukkan korelasi antara perencanaan dan pembuat keputusan. Perencanaan adalah proses awal dari pembuatan keputusan, sedangkan pembuatan keputusan adalah bagian kunci dari kegiatan manajemen. Dalam proses perencanaan, manajer memutuskan tujuan-tujuan organisasi yang akan dicapai, sumber daya yang akan digunakan, dan siapa yang akan melaksanakan setiap tugas yang dibutuhkan. Seluruh proses perencanaan itu melibatkan manajer dalam serangkaian situasi pembuatan keputusan. Kualitas keputusan manajer akan menentukan efektivitas rencana yang disusun. Nah, sekarang kita masuk kesimpulan. Dari sini kami dapat menarik kesimpulan, yaitu perencanaan merupakan tahapan paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi ini, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, bukan hanya pada intuisi dan dugaan. Dalam perencanaan terdiri dari macam-macam perencanaan, yaitu perencanaan organisasi dan perencanaan kontingensi. Perencanaan organisasi terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Adapun kerangka waktu data perencanaan organisasi yaitu sebagai berikut: rencana jangka panjang, jangka menengah, dan jangka pendek. Suatu perencanaan juga terdapat berbagai hambatan dalam penetapan tujuan. Hambatan tersebut antara lain tujuan yang tidak tepat, sistem penghargaan yang tidak tepat, penolakan tersebut, perubahan, dan keterbatasan.